Boleh diceritain nggak ini? Selagi gak menyebut sebenarnya. Iya. 30 September. Kenapa? Harinya selalu pasti gue ingat. 30 September. Gue mendapatkan chat dari manajer. Ini chatnya, tapi eventnya bukan hari itu. Oke. Ya, gue tidak mau kasih tahu eventnya, nanti bisa dicari orang. Tapi chat ini gue terima tanggal 30 September. Oke. Eventnya setahu gue tuh jauh deh, eventnya emang udah dealing jauh. Oke. Brand segala macam. Terus dari kabar tersebut memang kerja ini juga jauh dari tanggal tersebut. Gue gak mau tapi tanggal 30 itu adalah hari mimpi gue. Ya udah. Arah keambil. Jadi ada brand yang gue harus kerjain. Dan seperti manajer pada umumnya, kalau memang manajer tidak bisa, dia mengutus satu orang atau brand ada datang, ya kan? Dia udah jadi halumu. Ya. Oke. Lalu ngobrol-ngobrol, gue tanya SOW seperti apa, gue harus ngapain, gue harus kemana, gue harus kerjain apa. Oke, tak, sip. Datanglah 30 September jam 9.45. Cek. Jod, maaf kenapa? Di tanggal ini gue gak bisa hadir. Oh ya gak apa-apa, ada orang dong segala macam. Orangnya juga lagi gak bisa lagi, Jod. Gak apa-apa, brandnya aja. Jod, sorry banget, di tanggal tersebut brandnya lagi nemenin Arab. Jadi gue kerja sendirian. Sakit. Lu Solo. Masa gue jadi YouTuber indie lagi? Masa kayak video lu ke kantor Google? Kita lagi kantor Google guys. Di tahun berapa itu? 2016. Berat nih. Aduh. Cerita yang ke konser Blackpink. Tolong konser Blackpink keluarin. Keluarin. Belum Keluarin. denger keluarin. Konser Blackpink. Mereka belum dengar. Banyak penonton bareng belum dengar. Intro dulu kali ya. Intro dulu. Konser Blackpink. Waduh, Enggak, bukan. Habis nih gue nih. Ayo. Masih di suatu hari HP ku ada WA. HP-nya ada WA. HP ku ada WA. Mas, boleh tanya red card nggak buat visi? Oke. Aku bilang untuk brand apa? Jangan disebut. Enggak aku sebut. Enggak, ini untuk manggung. Aku nanya. Aku mikir kan. Yakin mau aku ngedrum? Yang nemenin siapa? Enggak usah ngedrum. Mikir dong kamu ngapain? Enggak. Boleh tanyain harganya Aloy nggak? Masa jadi CP 46. CP 46. Kalau itu banyak gak sih? Kayaknya aku juga pernah Sering gua pernah ngalamin gak sih? Banyak pernah ngalamin. Enggak, kenapa enggak langsung to the point gitu? Kenapa enggak langsung to the point? Tapi ya, Ada rasa bahagianya dulu nih. Kerjaan nih. Tapi itu hits different di saat lu gak ada job. Iya, beda, Ger. Itu hits different. Sakit buat kita, Ger. Ya, aku masih. Oke, aku kasih nomornya Cik. Bisa ngedrum. Yang penting ngadmin. Perpajakan tangan talent manager. Konser Blackpink. Konser Blackpink. Di konser Blackpink itu kan aku sama Jess. Intinya aku sendirian dan pulangnya itu sama Jess sama Cynthia. Perjalanan kita menuju mobil. Ada seorang bapak-bapak gojek, abang-abang gojek. Wih, temennya Arab ya? Udah biasa, jujur udah biasa. Udah biasa. Udah kena, begitu udah kena. Itu fine. Udah biasa. Udah kena gua. Oh, iya bang, gitu kan.
karena waktu itu agak rame, Cynthia agak 3 orang 4 orang di belakang. Oke. Terus aku mendengar, "Wih, Cynthia cantik banget, foto bareng yuk." Mulai nih. Kalah. Udah kena nih. Oh, udah kena. Cynthia nih. Bisa tahu nama Cynthia. Tapi lu temennya Ara. Oke. Oke. Akhirnya aku ceng-cengin Cynthia, "Wih, Cynthia cantik banget." gitu kan. Akhirnya kita jalan bareng nih. Berikutnya jalan bareng. Bertiga nih. Bertiga nih. Tahu Jess. Sama Cynthia. Cynthia. Oke. Ada orang cewek lari datang. Boleh minta foto bareng nggak? Anjing. Kita bertiga. Lu GR nih. Boleh. Boleh dong. Humble kita kan. Humble kan. Seneng diajak foto seneng. Iyalah. Ini gue kasih OTP ya. Oke. Boleh minta foto bareng nggak? Boleh. Nih. Fotoin Jess sama Cynthia. Setiap subuh dia ngisi loh. Makanya itu gue ada trik baru untuk mengurangi rasa sesek di dada. Sekarang, setiap kali gue jalan sama siapapun, termasuk Grace, saat bareng, gue udah tahu nih, di ujung mata gue nih udah ada yang mau ajak foto nih. Tapi gue nggak tahu nih siapa. Nggak pernah diajak. Misalnya nih ya, Rap, boleh ajak foto nggak segala macam. Gue kabur gini, sampai kayak Panggil gue. Oke. gitu. Gue sama pakai cara itu. Oh itu baru ya? Apa? Itu baru. Gue udah pakai dari 2 tahun lah. Tapi biasanya kita jalan terus, kebanyakan jalan terus. Waktu jalan tapi ada ekspektasi. Panggil gua dong. Tahu kali, tahu ya, tahu ya. Jadi, Tahu kali waktu ya. sama Ibet berdua, waktu sama Ibet berdua kayak kita bareng loh berdua loh, yang diajak foto Ibet doang gitu loh. Iya. Udah nggak kenal, rambutku udah kuning gini lah. Udah mencolok loh. Baru Pe. Tapi kalau kalian perhatiin posenya Brevi sama Gedi sama nih begini. Orang juga punya keresahan. Oh, oke. Sorry, Jangan seberapa horor. Serasa apa sih? Kalau misalnya kayak ini berkaca dari setelah season 2 nih ya. Iya, setelah season 2. Kayak kan gue berada di lingkungan di mana lu perhatiin deh, gue paling nggak pernah muncul dibandingin nggak sebanyak lu orang. Tapi paling sukses ya. Terus Iya. Sabar. Kasih kesempatan. Jangan dibantai dulu, jangan dibantai dulu. Jangan dibantai dulu. sorry, ini rasa iri. Iya, itu yang ngomong iri hati ya. Tadi hati, sorry. Karena di realita kita mungkin bilang gitu ya. Logikanya nggak main tadi, sorry. Main. Tenang dulu. Kasih kesempatan. Karena gue merasa ketika gue muncul di podcast orang, gue nggak bisa ngejokes dibandingkan kalian semua. Ah. Kayak di season 2 tuh gue nggak, ya gue orang yang paling nggak lucu gitu ibaratnya. Ya kayak gitu, pas mau masuk ke season 3 kayak gini, ya ini keresahan gue juga. Dia Gitu. mikir dia nggak Gue berteman, jokes. gue temen gue ini 8 orang semuanya komedian nih. Lu ngapain, lu punya punchline, semua orang mau ngapain pasti mikirin punchline-nya gitu loh. Nggak punya punchline, tapi punya angka. Tapi karisma. Karismatik. Enggak lucu tapi Tapi kan dipanggil. tetap orang punya keresahan. Nggak lucu, Lu orang tapi punya jobnya punya banyak. Apa lucu kalau gitu kalau nggak dipanggil? Nah, kalau mereka kayak gitu, Gak lucu nggak tapi bisa masuk. Gak lucu tapi trending 1. Nah, itu mereka nggak bisa. Bisa. Gue juga ada cerita. Coba dah, ayo. Ini paling dekat nih, dia paling dekat nih. Ya, Paling Ini dekat. oke nih. Paling atas kita nih. Ya, sebelumnya minta maaf kalau nggak lucu. Gimana? Nggak apa-apa. Ini Nggak mesti keresahan. lucu. Kita tuh Gimana? sebenarnya itu keresahan tuh lucu tau nggak? Iya. Tapi nyakitin aja. Nyakit Iya. ya, berapa sakit karena itu yang lucu. Tragedi itu yang lucu. Tragedi itu yang lucu. tusuk. Oke, coba. Ini nih. Kan gue udah lumayan main DJ kan. Ya. Lumayan. Gue selalu bilang Coffee Chong. Kok suatu saat nanti gue bisa ngalahin lo terus Tara. Ya. Itu jadi pecutan buat gue. Ya, Oke. Suatu saat nanti gue bikin back to back sama lo. Tapi kan itu dengan respect juga. Dengan respect. Gue bakal buktiin. Gitu kan. Terus ada satu momen Coffee Chong ngajak pergi lah ke klub Oke. di daerah Kemang. Kemang. Jangan sebut nama klubnya. Nggak usah sebut mas. Ini saya. Terus ada surprise di situ. Surprise buat klub itu main bareng Coffee Chong 15 menit. Anjing seneng banget gue kan. Ini. Sama panutan gue hampir selalu nonton live-nya dia. Oke. Main 15 menit udah kelar main kan, duduk. Ada ownernya di situ. Ada ownernya. Panggil lu katakan. Gue masih inget banget tanggal berapa dealnya. Nggak usah. Tanggalnya nggak usah. Nggak usah. Cari-cari. Jangan. Tapi Coffee Chong nggak main di situ. Iya. Nggak apa-apa, tanggal Gua berapa. tahu gua. Iya. Kayaknya ada saya. Oke. Gue deal tanggal segini bareng Coffee Chong.
pas banget kosong Le. Seneng banget. Mungkin tadi gue main suka lagu gue atau gimana. Gue catet tanggal segini Main di sini. with Brevi. Asik. Pride abis nih. King of Night Club. Kepayan, Bos. Lalu gue tunggu, gue tanya-tanya manajer gue ada kontak nggak, tiba-tiba H-1 terus gue kontak, gue cek kelewat. Udah lewat tanggal segitu, Kita cek story. nggak ada panggilan. Ya tapi kan gue juga nggak jadi anjing. Iya makanya. Oh iya, Belum shit. Harapan gue back to back sama dia luntur nih. Enggak, tapi kalau misalkan ini juga nggak jadi. Iya maksud gue bukan dianya tapi kayak shit. Iya. Harapan. Udah harapan loh. Tapi kalau dia jadi, lu nya nggak jadi sih, wah. Gua tuh Dia jadi digantiin gua tuh sama sering siapa? tuh. Iya, harusnya digantiin siapa? Sosok. Enggak. Sakit. Tapi gue mau klarifikasi boleh dong. Boleh. Tapi pada saat yang sama pun gue ngomong ke ownernya, gue bilang gue mau main di sini kalau bareng Ibot. Gue bilang gitu. Ownernya bilang, Enggak. Kalau gitu jangan deh. Itu baru sakit. Enggak. Ayo nggak kayak gitu. Enggak, ini gue kasih tau ya. Akhirnya di follow sama manajer gue. Ternyata memang masalahnya bukan tanggal budgetnya, nggak ada. Budget mereka udah habis. Tapi kalau waktu itu Ibot gak ada, tetap nggak jadi kan, budgetnya nggak ada buat bayar gue juga. tapi kalau Brevi-nya gak ada, Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi itu Desember ya buat harusnya ya? Gua November. Nggak, November kita kesana. Main itu Desember. iya. Tapi Desember karena gue inget banget Ujung November. Iya, budget mereka habis buat Natal. Ya. Gue ingetnya itu. Gitu. Gua ada keresahan. Tapi bukan tentang maraton. Gua sendiri. emang bukan maraton tapi karir. Karir setelah maraton. Karir setelah maraton. Iya. Gue suka nih. Karir setelah masuk nih gua nih. Gue sih nggak berharap join Side Brothers atau gimana. Ya minimal ini kita relate lah. Iya, itu aja. Karena kan nggak mungkin lah gue bisa mengimbangi keresahan kalian yang dar-dar itu kan. Iri lagi tuh, sorry. Iri lagi. Itu iri lagi. Masa keresahan kita aja lu bikin darder? Jadi Itu realita kita loh. Sakit loh itu. Jadi saya boleh bicara? Life after marathon. Banyak berkah, hikmah, dan tidak lupa musibah. Wajar. Wajar. Karena biasanya mereka datang barengan. Iya. Berkahnya pasti angka bertambah, exposure, engagement, yang pasti fame, kerjaan tuh nambah. Puji Tuhan, bersyukur banget. Berkah lain-lainnya di percintaan juga dapat. Nadanya salah, bukan dapat. Dapat. Dia udah usap beberapa cerita nih. Tapi cerita ini nggak ada hubungannya sama gue putus lah, nggak ada hubungannya. Tapi life before that, Oke. ketemu pujaan hati Erika Carlina. Mungkin teman-teman semua di sini tahu ya gimana excitednya gue menceritakan ini ke kalian pertama kali. Guys, gini ya, itu no bullshit lah. Akhirnya sampai pertama kali gue pacaran pun orang yang gue tanya pertama ya kalian juga, kalian gimana, gini, apakah impactnya akan buruk, akan baik. Secara dia adalah sosok besar di TV, di sosial media, di mana gitu. Dan gue siapa? Gue cuman ya yang bisa dibilang mungkin hinaan-hinaan orang tanpa arah lu siapa, itulah. Di dunia showbiz ya. Ya di dunia showbiz. Ya, kita anak baru. Anak baru. Hijau lah, kita hijau kalau di showbiz. Masih plastiknya. Ketemu Erika Carlina yang dengan hype dia segede itu, fansnya banyak. Mungkin waktu gua jalan bareng sama dia setelah masalah dia gede, yang masalah dia hamil itu terkuak dan besar masalahnya, gua pun kena hate. Gua kena hate-nya juga segala macem, sampai gua mendapatkan juga yang pasti exposure dari Erika. Fans-fansnya juga menjadi fans gua juga, ada beberapa lah. Braver. Dan tidak sedikit, banyak. Sampai satu ketika gue pernah ngomong statement tegas banget di sosmed, terutama kayak Erika Carlina. Gue bilang waktu dalam proses gue menyembuhkan dia, dalam arti menyembuhkan tuh gue mengembalikan kepercayaan diri dia. Gue bilang ayo jalan-jalan lagi, keluar lagi, nggak usah takut ke mall, nggak usah takut kemana. Kamu di rumah mulu tuh jadi stres. Di kamar mulu tuh jadi overthinking, jadi banyak mikir. Nggak apa-apa, keluar aja. Akhirnya beliau memberanikan diri pertama kali untuk keluar rumah. Kita ke mall. Oke.
Gue bilang tenang aja. Haters itu cuma ada di kolom komentar. Nah dulu mas. Lu tawarai kemana aja. Gue bilang gini. Gue bilang gini. Mereka tuh nggak akan ada di depan muka kita. Nggak pernah ada satupun di hidup aku yang begini. Ficong bangsat, gue nggak suka sama lu anjing, nggak ada. Biasa mereka tuh di kolom komentar keras-keras, temen pas ketemu bahkan kalau kita DM langsung minta maaf. Mental sosmed. Iya, mental sosmed. Kalau ketemu langsung biasanya ngajak foto paling. Kayak kita misalnya contoh gue sebel banget lihat misalnya let's say yang jauh ya, misalnya Donald Trump lah ya. Karena nih orang gini kontroversi. Kalau gue ketemu dia gue pasti norak. Pasti gue ajak foto. Padahal gue nggak suka gitu. Intinya kayak gitulah. Akhirnya Erika memberanikan diri untuk keluar. Kita ke mall yang baru di mana tuh? Alsut itu ya. Premium apa? Obat. Ya, itu kita Jakarta iya. Premium itulah. Kita jalan-jalan sampai kita udah mulai capek, terus gue lagi mau beli minum. Dan naik lift. Waktu lagi mau ke tempat booth minum itu, menurut gue sangat wajar banyak orang ngajak foto karena fenomena gue berdua sama dia tuh besar banget pada saat itu. Dramanya, exposure-nya, berita-berita lagi gede banget. Jadi banyak yang ngajak foto. Juga gitu loh ya. Dan gue biasa aja. Ada yang kadang ngajak foto gue doang, cowok-cowok biasanya. Yang ngajak Erika biasa cewek-cewek atau ibu. Yang ngajak berdua foto juga ada gitu. Jadi di saat ada yang ngajak foto gue, Erika yang menawarkan diri. Sini mau aku fotoin nggak? Boleh kak. Kalau sebaliknya ada cewek-cewek minta fotoin Erika, gue ya fotoin gitu. Kayak itu udah etika lah ya. Sampai ada 2 perempuan, gue masih ingat dia hijaban gitu. Kak boleh foto bareng nggak? Oh boleh. Akhirnya gue bilang, gue mundur, gue geser jarak, gue fotoin. Sini mau aku fotoin nggak? Ih jangan dong, sama Kak Brevi juga. Erika pun ngajak, udah sini aja sayang. Oh yaudah, foto bareng. Gue lupa ya gimana selfie atau gimana. Udah kita pulang beli minum terus kita balik. Di rumah Erika, ya kan akhirnya kamu berani keluar gini-gini ya. Ya gue scroll TikTok. Ini 2 orang tadi yang ngajak gue foto. Gue buka fotonya, tak captionnya. Sebenarnya nggak mau sih foto sama Brevi, maunya sama Erika doang, tapi kasihan lihat dia menghindar. Maaf. Terus gue buka kolom komen. Ini the real haters lu nih Brevi. Haters gue nyata, cok. tapi kronologinya sangat jelas ya. Sangat jelas. Karena lu minggir. Dan gue udah nggak mau, gue bilang sini gue fotoin aja. Dia kronologinya caption ini. Sebenarnya sih males foto sama Brevi. Intinya tuh dia nggak suka sama gue, cuman mau foto sama Erika. Tapi kasihan dia menghindar, jadi ajak foto bareng. Oh gue kasihan ya. Semenjak itu jadi lu yang takut keluar rumah nggak? Iya ini kayak ngajak. Saya terus tuh nggak ada tahu. Nggak ada tahu. Mereka cuma mental sosmed sayang. Dibalikin. Jadi lu yang ditenangin. Gak apa-apa sayang, ayo keluar rumah yuk. Mau. Gue yang ngajarin kok, gue yang kena. Terus yang lebih anjing reaksi Erika, kan gue ngasih lihat dia kan. Gue pikir dia bakal udahlah. Dia gini. Sama lagi Erika suka kayak gitu lagi ya, ngetot. Gue anjing, gue kena anjing. Gue coach lu loh, Terus gue yang kena. Dia ngajak keluar ya kena anjing. Gue yang ngajak keluar, gue yang ngajarin. Lebih Terus konyol gue bikin statement gitu kan. Kamu jangan takut, mereka biasa di head comment tuh di komentar doang. Gue kena. Waktu kejadian Mbak Er ngomong, kan? Ini sebenarnya yang aku takutin. Aku melindungi kamu loh. Batu sih, batu Aku nggak sih. masalah. Lu yang masalah. Sebenarnya akunya fine, kamu. Fuck man. Tapi lihat kan, boleh dong. Boleh. Efek cerita alasan balas tuh selalu ketawa yang nggak ada suara tadi gitu. Iya, itu ada tuh. Ketawa tapi kayak Menyakitkan. sakit banget anjing. Kalau mau ikut ketawa kayak sakit gitu. Tapi lucu. Yang begitu berarti relate. Aloy ada pasti Aloy. Belum. Belum ada. Beda. Nggak bingung gua Different level soalnya. Ada cerita lain kalian? Gue lagi nimbang-nimbang nih bisa Gue lagi nyari yang gong. Banyak sebenarnya gue nih. Silakan. Gue bingung jelasinnya nih. Lempar aja. Gak apa-apa kalau mau lempar. Gak mesti lucu ya? Gak mesti lucu ya? Cuma bikin gitu aja. Lo ada. Gue ada satu, tapi sebenarnya bukan kayak gitu.
gue nggak suka banget gitu kalau orang bohongin gue, apalagi orang yang gue anggap deket gitu. Inisialnya gini. Oke. Itu lengkap mas. Pakai celana merah, baju coklat ya. Langsung bisa muter leher gue loh tadi tuh, inisial itu. Gary lupa, gue hampir ada di semua grup. Dia lupa hal itu. Suatu hari ada perdebatan lah antara Gary dan Ara. Oke. Gue lupa, ini udah lama banget. Gue konteksnya lupa juga gara-gara apa segala macam. Jadi gue inget nggak nemu. Tapi intinya, lu nggak gini, nggak mas. Bukan mahal. Gue akhir-akhir ini nggak ada duit. Centing. Chat, tolong dicek ya. Ini Gary baru dapat job segini, ntar transfer Gary segini, sekolah segini. Kok bisa lu bohong? Kok bisa bohong sih? Kok bisa bohong? Kan invoice masuk semua kan ya. Dia dapat job masuk ke dia loh. Lu kira gue pengen ada di grup itu? Coba kita scroll ya, tanpa membocorkan apapun. Iya. Kita scroll 10 kali berapa invoice jot, invoice jot dan invoice set kalian. Oke. Kita scroll. Set Brothers sih lebih tepatnya. Set Brothers dan kalian Gue sih. nggak ada sih, nggak ada, gue nggak usah nyari-nyari. Apa namanya? Oh ini. Grace, Yuka, Michele, Grace, Gary, Aloy, Gary, TP. Hah? TP? Ada. Apa? Ada. Aloy. Nah ini Jot nih. Ini harusnya Jot nih. Sorry, masih Gary. Aloy. Grace Karen. Kok ada Grace Karen? Ada Grace Karen. Kok ada Grace Karen? Ada Grace Karen. Akhirnya ini ada Jot. Ada Jot. Kita ngajut. Itu ada Grace, ada Karen, ada Aloy. Kalian tahu kan konten apa itu? Oh. Gak ada gue satu pun jing. Gue udah lama dia, gue tips nih. Terus ini gak sehat buat mental sih. Nggak set mental sih. Kan gue jadi ngitung. Harta mereka ada apa? Bener. Ya, membership gue 5.000, nanti gue spill membershipnya. Iya, boleh. Gue 4.900. Nanti gue murahin lagi. Udah paling murah itu. Tapi dari tadi lu sebut Niko gak ada ya? Gak ada gue. Gue juga gak ada. Itu aku pelunasan kalau nggak salah kan? Iya. Iya kan? Sebenarnya nggak ada aku di situ kan. Cuma pelunasan aja itu anjing.